Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari ST, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 29, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Video ini merupakan tugas agenda 3 hari kedua dari tutor Dr. Haji Suyanto MSI. Sebelum memasuki analisis isu, kita akan melihat pengertian dari smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN. Smart governance adalah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai, beretika profesi, tidak berpolitik, dan bersih dari KKN. Smart ASN adalah usaha untuk pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, bermutu, dan berliterasi digital. Langkah-langkah dalam analisis isu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua tapisan isu, yang ketiga analisis sebab akibat, yang keempat gagasan kreatif, dan yang kelima kegiatan penyelesaian isu. Sebelum membahas mengenai identifikasi isu, saya akan memaparkan tugas dan fungsi saya sebagai penguji laboratorium tanah aspal dan beton. Yang pertama, memeriksa pengelolaan peralatan laboratorium. Yang kedua, menyusun persiapan pengujian laboratorium dan sampel. Yang ketiga, memeriksa pengujian laboratorium dan sampel. Yang keempat, memelihara peralatan laboratorium dan sampel. Tugas dan fungsi saya yang kelima yaitu menghimpun, mengumpulkan, dan mengkomplikasi bahan dan sampel tanah, aspal, dan beton untuk dilakukan pengujian. Kemudian, menganalisa dalam pengujian laboratorium terhadap sampel tanah, aspal, dan beton. Kemudian, melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan ataupun tertulis. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Identifikasi permasalahan atau isu yang ada berdasarkan tugas dan fungsi saya. Yang pertama, belum optimalnya pelaporan mengenai hasil pelaksanaan uji mutu di laboratorium tanah aspal dan beton. Kemudian belum adanya sarana pendukung dalam penulisan hasil pemeriksaan laboratorium tanah aspal dan beton. Yang ketiga, belum adanya pelatihan teknisi laboratorium tanah aspal dan beton. Kemudian, belum optimalnya penataan peralatan pada laboratorium tanah aspal dan beton. Dan yang terakhir, kurang optimalnya koordinasi antar bidang dalam pengumpulan bahan uji laboratorium. Kemudian, analisis penetapan isu aktual. Di sini saya menggunakan analisis isu APKL dan USG. Analisis isu yang pertama saya gunakan adalah metode APKL yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu belum optimalnya penataan peralatan pada laboratorium tanah aspal dan beton dengan nilai 13. Berdasarkan metode APKL, maka didapatkan 3 isu utama. Kemudian 3 isu tersebut dianalisis kembali menggunakan metode USG. Dari metode USG, yang paling tinggi adalah isu belum optimalnya penataan peralatan pada laboratorium tanah aspal dan beton. Dari hasil analisis tersebut, maka terpilihlah isu paling prioritas, yaitu belum optimalnya penataan peralatan laboratorium tanah aspal dan beton Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Berdasarkan analisis pohon masalah, isu tersebut disebabkan karena yang pertama, pemindahan alat-alat ke ruangan laboratorium yang baru. Yang kedua, alat laboratorium yang sudah lama tidak digunakan. Yang ketiga, tata kelola yang belum mendukung. Kemudian yang keempat, teknisi yang belum terlatih. Isu tersebut mengakibatkan kegiatan pengujian terhambat karena peralatan yang terpisah-pisah. Kemudian pemakaian peralatan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Untuk menyelesaikan isu atau masalah, maka didapatkan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi penataan peralatan pada laboratorium tanah aspal dan beton. Optimalisasi dilakukan dengan mengatur tata letak alat laboratorium. Tata letak tersebut disesuaikan dengan label yang akan dipasang pada setiap posisi yang ditentukan.
Rangkaian kegiatan penyelesaian isu atau masalah. Yang pertama, mengumpulkan alat-alat percobaan di laboratorium tanah aspal dan beton. Yang kedua, membersihkan peralatan laboratorium. Yang ketiga, mengelompokkan alat sesuai dengan jenis percobaannya. Yang keempat, memotret kelompok alat yang nantinya akan dicetak. Yang kelima, memberikan nama atau simbol pada rak atau lemari maupun sisi ruangan yang akan diletakkan beberapa alat. Yang keenam, melakukan penataan dengan menyesuaikan struktur alat dan ruangan laboratorium. Yang ketujuh, mencetak label yang akan memuat informasi berupa nama alat, jenis percobaan, gambar alat, dan posisi letaknya. Yang kedelapan, menempel label pada masing-masing posisi alat. Pada slide ini, saya memperlihatkan sedikit gambaran mengenai penataan peralatan di laboratorium tanah aspal dan beton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.